Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basri Bas, kelas 3C, Prodi Elektro Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok, yaitu makalah kapasitansi dan kapasitor. Pertama-tama dan yang lebih utama, marilah kita bersama-sama melanjutkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmatnya, sehingga makalah ini dapat tersusun sampai dengan selesai. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih terhadap bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik pikiran maupun materinya. Penulis sangat berharap semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca. Bahkan kami berharap lebih jauh lagi agar makalah ini bisa pembaca praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi kami sebagai penyusun merasa bahwa masih banyak kekurangan dan penyusunan makalah ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman kami. Untuk itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Adapun yang akan saya bahas dalam isi makalah ini yaitu kapasitansi dan kapasitor, wujud dan macam-macam kondensator, rangkaian kapasitor, fungsi kapasitor, dan tipe-tipe kapasitor. Adapun tujuan makalah ini yaitu 1. Mahasiswa dapat mengetahui apa yang dimaksud kapasitansi dan kapasitor. Yang kedua, mahasiswa mampu menghitung kapasitor. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui jenis-jenis kapasitor. Yang keempat, mahasiswa dapat mengetahui rumus-rumus kapasitansi dan kapasitor. Yang kelima, mahasiswa dapat mengetahui tipe-tipe kapasitor. Bab 1. Membahas tentang kapasitansi. Kapasitansi didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu kapasitor untuk dapat menampung muatan elektron. Coulomb pada abad 18 menghitung bahwa 1 coulomb sama dengan 6 dikali 25 dikali 1018 elektron. Kemudian Michael Faraday membuat postulat bahwa sebuah kapasitor akan memiliki kapasitansi sebesar 1 farad jika dengan tegangan 1 volt dapat memuat muatan elektron sebanyak 1 coulomb. Dengan rumus dapat ditulis Q sama dengan C per V. Keterangan dari Q adalah muatan elektron dalam C coulomb. Dan C sama dengan nilai kapasitansi dalam farad. V besar tegangan dalam volt. Dalam praktek pembuatan kapasitor, kapasitansi dihitung dengan mengetahui luas area plat metal A, jarak T antara kedua plat metal, tebal dielektrik, dan konstanta K. Bahan dielektrik dengan rumus dapat ditulis sebagai berikut. C sama dengan 8,85 dikali 10 K A per T. Tabel 2.1 konstanta bahan K. Udara, vakum, aluminium oksida, keramik, gelas, polietilin. Untuk rangkaian elektronika praktis, suatu farad adalah sangat besar sekali. Umumnya kapasitor
yang ada di pasaran memiliki satuan UF, N, dan PF. 1 farad sama dengan 1000 UF atau mikrofarad. 1 UF sama dengan 1000 picofarad. 1 UF sama dengan 1000 NF, nanofarad. Adapun gambar kapasitor dan simbol-simbolnya. Sedangkan jenis yang satunya lagi kebanyakan nilai kapasitansinya lebih rendah, tidak mempunyai kutub positif atau negatif pada kakinya. Kebanyakan berbentuk bulat pipi, berwarna coklat, merah, hijau, dan lainnya seperti tablet atau kancing baju yang sering disebut kapasitor. B. Kapasitor. Kapasitor kondenstor yang dalam rangkaian elektronika dilambangkan dengan huruf C adalah satu alat yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Kapasitor ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1791 sampai dengan 1867. Satuan kapasitor disebut farad. C. Wujud dan macam-macam kondenstor. Berdasarkan kegunaannya, kondenstor dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kondenstor tetap, kondenstor elektrolit, dan kondenstor variabel. Pada kapasitor yang berukuran besar, nilai kapasitansinya umumnya ditulis dengan angka yang jelas, langka dengan nilai tegangan maksimum dan polaritasnya. Misalnya, pada kapasitor elko dengan jelas tertulis kapasitansinya sebesar 100 UF, 25 volt, yang artinya kapasitor atau kondenstor tersebut memiliki nilai kapasitansi 100 UF dengan tegangan kerja maksimal yang diperbolehkan sebesar 25 volt. Kapasitor yang ukuran fisiknya kecil biasanya hanya bertuliskan 2 atau 3 angka saja. Jika hanya ada 2 angka, satuannya adalah PF, picofarad. Sebagai contoh, kapasitor yang bertuliskan 2 angka 47, maka kapasitansi kapasitor tersebut adalah 47 PF. Jika ada 3 digit, angka pertama dan kedua menunjukkan nilai nominal, sedangkan angka ketiga adalah faktor penggali. Faktor penggali sesuai dengan angka nominalnya berturut-turut. 1 sama dengan 10,2 sama dengan 100,3 sama dengan 1000,4 sama dengan 10.000,5 dengan 100.000 dan seterusnya. Untuk kapasitor polister, nilai kapasitasnya diketahui berdasarkan warna seperti pada resistor. Contoh coklat hitam dan orange. Coklat 1, hitam 0, orange 3, nilainya adalah 103. 103 sama dengan 10 kali 1000 sama dengan 10.000 PF sama dengan 10 NF atau 0,01 UF. Pada tabel 2.2, karakteristik kapasitor kelas 1 yaitu
koefisien suhu, faktor penggali koefisien suhu, toleransi koefisien suhu. Simbol CBAMP. Tabel 2.3 kode karakteristik kapasitor kelas 2 dan 3. Dari penjelasan di atas bisa diketahui bahwa karakteristik kapasitor selain kapasitansi juga tak kalah pentingnya, yaitu tegangan kerja dan temperatur kerja. Tegangan kerja adalah tegangan maksimum yang dijadikan sehingga maka tegangannya bisa diberikan tidak boleh melebihi 25 volt DC. D. Rangkaian kapasitor. Rangkaian kapasitor secara seri akan mengakibatkan nilai kapasitansinya total semakin kecil di bawah ini. Contoh kapasitor yang dirangkai secara seri C1, C2, dan C3. Rangkaian kapasitor secara paralel akan mengakibatkan nilai kapasitansi pengganti semakin besar di bawah ini. Contoh kapasitor yang dirangkai secara paralel. Fungsi kapasitor. Fungsi kapasitor. Fungsi penggunaan kapasitor dalam suatu rangkaian. 1. Sebagai kopling antara rangkaian yang satu dengan rangkaian yang lain. 2. Sebagai filter dalam rangkaian. 3. Sebagai pembangkit frekuensi dalam rangkaian antena. 4. Untuk menghemat daya listrik pada umpan neon. 5. Menghilangkan boncing loncatan api bila dipasang pada saklar. Tipe kapasitor. Yang pertama adalah kapasitor elektrostatik. B. Yang kedua adalah kapasitor elektrolit. Dan kapasitor elko. Dengan demikian berturut-turut pelat metal modal dipasang metal oksida dan elektrolit membentuk kapasitor. C. Kapasitor elektromikal. Sebagai kesimpulan bahwa kapasitansi adalah ukuran jumlah muatan listrik yang disimpan atau dipisahkan untuk sebuah potensi listrik yang telah ditentukan. Bentuk paling umum dari peranti penyimpanan muatan adalah sebuah kapasitor 2 lempengan atau pelat keping, dan kapasitor adalah komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Bahan penyusun kapasitor yaitu 2 keping atau 2 lembaran penghantar listrik yang dipisahkan menggunakan isolator listrik berupa bahan dielektrik. Dalam upaya pembelajaran ini, tanpa sadar kita sudah mengetahui beberapa jenis-jenis dan rumus serta kapasitor. Sebagai saran dari kami penyusun maka ini, yaitu perbanyak belajar dan membaca. Itulah tadi hasil persentase dari kelompok 2 yang membahas tentang kapasitansi dan kapasitor. Akhir kata, billahi bisabilil haq, astabihul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.